Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 11? Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas rutin sehari-hari. Kita melaksanakan KBM ya, masih harus tetap seperti ini, masih harus tetap daring. Meskipun segalanya semakin hari semakin terasa tidak menentu ya, karena barangkali ya jenuh ya. Kita selalu mengejar yang namanya libur ya. Kalau libur hari Sabtu Minggu akan terasa senang, tapi kalau terlalu lama libur, lama kelamaan kita juga akan merasa jenuh ya. Dan hal ini tentunya bukan merupakan alasan bagi kita untuk berhenti, tapi seharusnya menghadapi hal semacam ini kita bisa terus mengembangkan kreativitas yang baru ya. Ya meskipun untuk sampai saat ini untuk mata pelajaran sosiologi saya baru bisa seperti ini ya, karena memang barangkali keterbatasan yang saya miliki, dan antara keterbatasan penguasaan teknologi barangkali yang terus menerus saya coba kembangkan kembali ya. Saya terus menerus belajar bagaimana caranya menyampaikan materi dalam segala hal atau segala kondisi bisa efektif untuk kita pelajari ya. Saya bisa menyampaikan materi dengan baik, kalian juga bisa menyerap materi yang saya berikan ya. Tapi untuk sementara ini barangkali ya kita jalani apa yang kita bisa saja dulu ya. Yang penting proses kegiatan belajar mengajar terus dapat kita laksanakan di tengah keterbatasan yang ada. Baiklah siswa kelas 11, setelah sebelumnya kita sudah mengakhiri materi bab 1 tentang kelompok sosial. Saat ini kita akan memasuki materi yang baru ya, materi bab 2 tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Seperti biasa setiap materi ya, karena pemaparan akan sangat panjang, seperti biasa saya akan membagi materi menjadi beberapa bagian ya. Untuk materi tentang permasalahan sosial ini saya membagi materi menjadi dua bagian. Mudah-mudahan setiap bagian yang saya berikan memang bisa untuk dibagi gitu ya, masih tidak menggantung, tapi memang bisa dilanjutkan untuk bagian berikutnya seperti itu. Baiklah, kita mulai saja pemaparan materinya. Seperti biasa silahkan kalian persiapkan ya segalanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi bab 2 tentang permasalahan sosial dalam masyarakat ya. Jadi materi kita selanjutnya setelah materi tentang kelompok sosial, materi bab 2 ya, tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran seperti biasa, sebelum kita memasuki pemaparan materi setiap bab, saya akan bacakan tujuan pembelajaran atau ya jadi target kita dalam belajar gitu ya, dalam melakukan pembelajaran setiap bahasan atau setiap bab, setiap kompetensi dasar gitu ya. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu memahami permasalahan sosial di masyarakat. Jadi setelah mempelajari materi tentang permasalahan sosial ini, kalian diharapkan mampu memahami permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, bisa mendeskripsikan atau menggambarkan partikularisme ya. Kalau nggak salah istilah partikularisme ini sudah sedikit dipaparkan di materi bab 1 tentang kelompok sosial.
mendeskripsikan partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Yang keempat, mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik, ya, akibat dari permasalahan terhadap kehidupan masyarakat atau kehidupan publik. Dan yang terakhir, bisa mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Baiklah, kita mulai saja. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa materi tentang permasalahan sosial ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, saya akan mencoba memaparkan tentang permasalahan sosial di masyarakat, ya. Apa itu permasalahan sosial? Kemudian partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Sementara bagian kedua, saya akan mencoba memaparkan kelanjutan di bagian pertama, di antaranya berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik, dan yang terakhir, pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Kita masuki pembahasan bagian yang pertama, permasalahan sosial di masyarakat. Ya, silakan kalian amati gambarnya. Ya, ini barangkali salah satu fenomena gelandangan kemiskinan, ya, di tengah kehidupan perkotaan. Ya, banyak sekali di kota-kota besar fenomena seperti ini. Jadi orang yang tidak memiliki rumah tempat tinggal yang layak, ya, sehingga mereka tinggal di sebuah tong kalau di gambar sini, ya. Ini menggambarkan semacam permasalahan dalam masyarakat, ya, yang semestinya mendapatkan perhatian yang sangat lebih dari pemerintah. Permasalahan sosial di masyarakat. Terdapat dua elemen penting yang terkait dengan definisi masalah sosial. Ada dua elemen dari definisi masalah sosial. Yang pertama, elemen objektif, menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Yang kedua, elemen subjektif, menyangkut keyakinan kita bahwa kondisi sosial tersebut berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Jadi dalam definisi tentang masalah sosial itu ada dua elemen yang harus dipahami. Masalah itu terdapat dua dimensi, ya. Kita menyebut sebuah permasalahan itu tentunya di dalamnya sudah terkandung dua dimensi, ya, atau dua aspek, yaitu elemen objektif, ya, menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial nyata ada di luar kita. Contohnya di gambar ini, nyata ini ada keberadaannya, nyata ada di luar kita, ya. Kemiskinan itu nyata ada di dalam masyarakat, ya. Fenomena ketimpangan, kesenjangan itu ada dalam masyarakat. Artinya itu objektif, elemen objektif ada di luar kita. Yang kedua, elemen subjektif, diri kita, ya, persepsi kita atau anggapan kita, pendapat kita terhadap elemen objektif tersebut, ya, atau pandangan kita terhadap kondisi kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Itu jadi dalam definisi tentang permasalahan sosial ini ada dua elemen yang harus kita pahami. Yang pertama, elemen objektif, masalah itu ada di luar kita, nyata, ya, keberadaannya nyata di luar kita. Dan elemen subjektif, ya, pendapat kita, sudut pandang kita terhadap permasalahan tersebut, gitu, ya. Atau bisa juga ditafsirkan elemen objektif itu keberadaannya nyata di luar kita, dan subjektif itu, jadi elemen objektif ini mempengaruhi, ya, kehidupan kita, ya, sebagai subjek, ya. Objektif di luar kita, subjektif diri kita, gitu, ya.
Tuh ya. Jadi permasalahan sosial ini memiliki dua elemen penting yang harus kita pahami, yaitu elemen objektif ada di luar kita dan elemen subjektif menyangkut persepsi kita terhadap permasalahan tersebut. Berikutnya, masalah sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Jadi masalah sosial itu kita pandang sebagai hal yang memang mengganggu gitu ya, berbahaya, mengganggu keseimbangan kehidupan kita dalam bermasyarakat ya. Masalah sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya gitu ya, bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. Nah ini jadi yang kita sebut masalah ini barangkali berbeda di tempat yang lain ya. Fenomena yang sama ketika dihadapkan pada masyarakat yang berbeda bisa jadi persepsinya juga berbeda. Bisa jadi di tempat kita masalah, tapi di tempat yang lain bukan sebuah permasalahan ya. Permasalahan sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain berbeda-beda ya, sesuai dengan kesepakatan ya. Yang mana masalah, yang mana bukan masalah itu berdasarkan kesepakatan di dalam masyarakat tersebut. Acuannya apa? Di mana perbedaan tersebut dipengaruhi oleh nilai ya. Nilai-nilai di dalam masyarakat tersebut, keyakinan, pengalaman hidup, dan periode sejarah ya. Barangkali di kita suatu hal dianggap masalah, tapi di tempat lain mungkin tidak masalah atau bukan merupakan sebuah permasalahan ya. Hal tersebut tergantung kesepakatan masyarakat atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat tersebut atau nilai yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Contohnya misalnya fenomena pergaulan bebas, barangkali di kita akan merupakan sebuah permasalahan, tapi barangkali di Amerika Serikat yang menganut paham liberalisme bukan merupakan sebuah permasalahan gitu ya. Tergantung dari tata nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut, keyakinan, pengalaman hidup, dan periode sejarah dari sebuah masyarakat ya. Kita lanjutkan ini ya. Ya dari gambar, ilustrasi gambar barangkali kalian bisa ya, bisa sedikit memahami ya. Fenomena barangkali ini pembagian sembako atau pembagian jatah makan gitu ya. Teori tentang masalah sosial, ada banyak teori yang membahas tentang masalah sosial ya. Di antaranya teori fungsionalis itu fungsi gitu ya. Teori fungsionalis ini adalah teori yang menganggap bahwa sebuah masyarakat itu sebuah sistem yang fungsional gitu ya. Segala hal yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang fungsional, memiliki fungsinya tersendiri bagi kehidupan masyarakat tersebut. Itu teori fungsionalis. Menurut teori fungsionalis, permasalahan sosial terjadi karena terdapat salah satu bagian dari sistem kemasyarakatan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa teori fungsionalis ini menganggap bahwa masyarakat itu seperti sebuah organisme ya, sebuah organ tubuh manusia diibaratkan. Kalau salah satu tidak berfungsi atau sakit, maka yang lain akan ikut kena dampaknya gitu ya. Menurut teori fungsionalis, masalah sosial terjadi karena terdapat salah satu bagian dari sistem kemasyarakatan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik ya. Salah satu bagian tertentu dalam masyarakat karena sebuah sistem tidak menjalankan fungsinya dengan baik atau sakit, maka akan mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya.
Teori fungsionalis memandang hal tersebut dikarenakan adanya patologi, ya, penyakit, patologi, patologi sosial, penyakit sosial, dan disorganisasi atau perpecahan sosial. Teori fungsionalis memandang hal tersebut dikarenakan adanya patologi sosial, ya, penyakit sosial di dalam masyarakat. Misalnya bisa disebutkan penyakit di dalam masyarakat itu pelacuran, misalnya kejahatan dan lain sebagainya. Dan disorganisasi sosial atau perpecahan, ya, ketidakharmonisan di dalam masyarakat. Itu menurut teori fungsionalis. Menurut teori konflik, permasalahan sosial di dalam masyarakat terjadi karena, ya, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial, ya. Teori konflik memandang bahwa kebalikan dari teori fungsionalis, ya. Kalau teori fungsionalis masing-masing bagian menyumbang fungsinya masing-masing, ya, dalam bentuk keseimbangan sosial. Kalau teori konflik memandang bahwa bagian-bagian di dalam masyarakat menyumbangkan konflik atau saling bertentangan satu sama lain, gitu, ya, sehingga kemudian masyarakat mengalami perubahan. Ya, jadi untuk teori perubahan sosial, teori konflik ini lebih bisa mewakili analisis perubahan sosial. Masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, ya. Konflik kelas di dalam masyarakat. Kelas itu berarti ketika kita mendefinisikan kelas, maka kita akan membayangkan adanya kelas-kelas, ya, kelas atas, kelas bawah, ya, sebagaimana di sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, ya, kelas atas dan kelas bawah, misalnya antara tuan dan buruh, ya, antara pemilik perusahaan dengan karyawan perusahaan, antara pembantu rumah tangga dengan majikan, itu konflik kelas, ya, kelas atas dan kelas bawah, antara orang kaya dengan orang miskin. Ras, ras itu artinya perbedaan biologis, ya, warna kulit, ya, terus kemudian bentuk rambut, ya, ras. Atau konflik etnis, etnis itu suku, ya, suku bangsa. Dan konflik gender, gender itu perbedaan jenis kelamin. Serta konflik yang timbul karena adanya kelompok-kelompok yang punya kepentingan dan nilai yang berbeda, ya. Adanya kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, ya. Masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial di dalam masyarakat, kata teori konflik, diantaranya konflik kelas, konflik ras, konflik etnis, konflik gender, serta konflik yang timbul karena adanya kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda dalam masyarakat. Contohnya barangkali antara kelompok yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, reformasi, tapi di sisi lain dia harus berhadapan dengan kelompok status quo yang ingin mempertahankan kondisi yang ada, ya. Makanya barangkali nyampe sekarang kenapa reformasi itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, ya, yang diinginkan oleh orang-orang yang melakukan reformasi tahun 98, barangkali karena kelompok-kelompok status quo, orde baru, barangkali masih bercokol sangat kuat, ya, sehingga barangkali, ya, masih tetap memainkan peranan penting dalam kehidupan kenegaraan. Itu kata teori konflik sosial. Yang ketiga, tentang permasalahan sosial, kata teori menurut teori interaksionisme simbolik, ya, simbol, ya. Jadi penganut paham teori interaksionisme simbolik ini memandang bahwa proses sosial merupakan proses pertukaran simbol atau pertukaran tanda, gitu, ya. Interaksionis simbolik, interaksi itu hubungan timbal balik, simbol itu tanda, ya. Menurut teori interaksionis simbolis, ya, permasalahan sosial, ya, memiliki dua pandangan. Ada dua teori interaksionis simbolis yang berbeda dalam memandang tentang permasalahan sosial.
Ya, terdapat dua teori interaksionis simbolis yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama teori pelabelan, agak label ya, labeling teori ya. Label, misalnya kita kalau gampangnya misalnya label halal gitu ya, dilabeli. Menurut teori interaksionis simbolis, masalah sosial dalam masyarakat terjadi karena adanya pelabelan individu atau kelompok tertentu ya. Karena teori interaksionis simbolis, menurut pandangan teori interaksionis simbolis, bahwa ketika satu individu atau satu kelompok diberikan label tertentu, tentunya pihak yang memberikan label ini pihak yang memiliki kekuasaan lebih ya daripada yang dilabeli. Bahwa ketika satu individu atau kelompok diberikan label, diberikan cap, maka individu atau kelompok tersebut akan memiliki kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan label yang diberikan. Misalnya kita melabeli seseorang pencuri padahal dia tidak mencuri ya. Dalam kenyataannya dia akan menuruti apa yang dilabelkan orang terhadap dirinya. Yang tadinya barangkali dia tidak pernah mencuri, tapi karena dilabeli seorang pencuri akhirnya dia mencuri beneran ya. Itu kata teori labeling ya. Silakan kalian ini eksplor kembali ya, pemahaman tentang teori-teori interaksionis simbolik ini ya, terutama teori pelabelan ya. Yang kedua, pandangan kedua, teori konstruktivisme sosial atau konstruksi. Jadi masalah sosial ini sebenarnya bentukan ya, dikonstruksikan atau dibentuk ya, oleh kondisi-kondisi tertentu di dalam masyarakat ya. Jadi sebenarnya orang jahat itu ya bentukan masyarakat ya. Itu kata teori konstruksionisme simbolik ya. Kenapa orang mencuri ya? Barangkali karena memang masyarakat mengajarkan untuk mendewakan materi gitu ya, untuk hidup hedon ya, memamerkan misalnya handphone terbaru dan lain sebagainya. Karena memang dibentuk oleh masyarakat, sehingga orang yang tidak memiliki kemampuan yang sama, sementara masyarakat memberikan tuntutan seperti itu, maka akan cenderung melakukan perbuatan menyimpang. Ini kata teori konstruksionisme sosial ya. Kata teori konstruksionisme sosial, bahwa permasalahan sosial dalam masyarakat tersebut sebenarnya merupakan hasil konstruksi atau bentukan masyarakat itu sendiri itu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam masyarakat merupakan bentukan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak selamanya orang yang berbuat jahat itu karena kelakuan dirinya, barangkali karena kelakuan orang sekelilingnya ya. Seperti itu kata teori konstruksionisme sosial. Edwin Sutherland mengistilahkan hal tersebut sebagai asosiasi diferensial gitu ya. Jadi karena proses belajar, kata Edwin Sutherland, istilahkan tersebut sebagai asosiasi diferensial. Jadi proses belajar menyimpang, kata Edwin Sutherland. Itu 3 teori tentang permasalahan sosial di dalam masyarakat. Berikutnya ya, dari gambar barangkali kalian bisa memahami ya. Jadi memang fenomena kemiskinan gitu ya, fenomena kemiskinan ini merupakan hal yang memang udah ada sejak zaman dulu dan di semua negara, tidak hanya di Indonesia. Ada orang yang memang bekerja terlalu keras tapi tetap saja miskin ya. Fenomena kemiskinan ini barangkali salah satunya diakibatkan oleh perbedaan kemampuan atau perlakuan diskriminatif tidak adil dari pihak yang berkuasa atau dari pemerintah ya, sehingga tidak terjadi pemerataan sumber daya. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat. Tadi teori, sekarang faktor apa saja sih yang menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat?
Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan sosial budaya. Jadi permasalahan-permasalahan sosial yang ada, misalnya kemiskinan, sebenarnya bersumber dari faktor-faktor ekonomis ya, atau pendapatan per kapita masyarakat yang tidak merata gitu ya. Faktor biologis misalnya karena cacat ya, sehingga dia tidak bisa bekerja dengan maksimal seperti halnya orang yang lengkap ya, yang sempurna secara biologis ya. Karena psikologis barangkali karena gangguan jiwa atau mental gitu ya, sehingga mengalami keterbelakangan. Dan faktor sosial budaya atau memang budaya di dalam masyarakat tersebut yang tidak membuka diri bagi adanya kemajuan-kemajuan ya. Itu faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan ya, karena tentunya setiap orang tidak diberikan kemampuan yang sama ya, baik itu kemampuan intelektual, kemampuan skill ya, dan lain sebagainya tidak sama, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang kurang dari hal tersebut ya, pada gilirannya barangkali dari segi ekonomi juga akan di bawah daripada mereka yang memiliki skill atau kemampuan yang lebih. Faktor ekonomis, kemiskinan misalnya, faktor biologis ya, misalnya ya karena cacat ya, cacat secara jasmani ya, fisik, atau misalnya karena penyakit ya, faktor psikologis ya, misalnya karena keterbelakangan mental dan lain sebagainya, dan faktor sosial budaya ya, budaya masyarakat yang tertutup atau tidak menyediakan etos-etos kerja tersendiri, sehingga menunjang terjadinya kemajuan atau mobilitas sosial di dalam masyarakat. Dalam menentukan suatu permasalahan sosial, sosiologi menggunakan beberapa ukuran. Jadi dalam ilmu sosiologi untuk menentukan sebuah permasalahan itu digunakan beberapa ukuran. Di antaranya ya, terlihat ya, kasat mata terlihat sekali ya, perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dan kenyataan di masyarakat, antara suatu hal yang ideal dengan apa yang senyatanya terjadi dalam masyarakat. Terlihat sekali ya, masyarakat misalnya mengidealkan kesejahteraan ya, tapi ternyata dalam kenyataannya banyak atau merebaknya fenomena kemiskinan. Masyarakat mengidealkan suasana aman dan tentram, tapi dalam kenyataannya banyak terjadi misalnya pencurian, perampokan ya. Masyarakat mengidealkan sehat walafiat, tapi dalam kenyataannya banyak ya penyakit menular, misalnya COVID-19 ini. Terlihat perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai yang diidealkan, yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Itu kriteria yang pertama atau ukuran masyarakat yang pertama. Suatu fenomena disebut sebagai permasalahan sosial ya. Yang kedua, asal muasal atau sumber permasalahan yang terjadi ya. Jadi sumber permasalahan sosial itu tidak hanya bersumber dari proses sosial atau karena interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya gitu ya. Misalnya fenomena kemiskinan ya barangkali karena yang kaya tidak peduli terhadap yang miskin, atau misalnya karena fenomena diskriminasi dari pemerintah, atau karena persaingan ya antara yang mampu dan tidak mampu, akhirnya yang tidak mampu tersingkirkan. Jadi sumber masalah sosial itu tidak hanya dari proses sosial yang seperti yang saya sebutkan tadi,
tapi juga bisa bersumber dari alam, misalnya bencana alam, gempa bumi, gunung meletus. Nah, akibat yang ditimbulkan ya, akibat yang ditimbulkan dari sumber masalah tersebut, apakah mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat ya, atau tidak ya, karena tidak sesuatu hal disebut bencana tentunya karena membuat menderita masyarakat. Misalnya fenomena gunung api meletus tapi kejadiannya di tengah laut, tidak ada orang yang terkena dampak, itu nggak disebut bencana. Suatu hal disebut bencana dan menimbulkan permasalahan jikalau mengakibatkan penderitaan bagi manusia ya. Akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa ya, berakibat terhadap masyarakat, tentunya akibatnya penderitaan bagi sebagian besar warga masyarakat ya yang ada. Adanya orang atau masyarakat yang menentukan satu fenomena sebagai masalah ya. Dan biasanya pihak yang berwenang atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan atau kekuasaan di dalam masyarakat ya, yang menentukan satu fenomena sebagai masalah. Contohnya misalnya ya COVID-19 ini, pemerintah menyebutnya sebagai masalah dan membuat kebijakan untuk diam di rumah, sekolah daring ya, jadi keputusan ada di pemerintah. Adanya orang atau masyarakat yang menentukan ya, biasanya pihak yang memiliki otoritas, itu ukuran menurut sosiolog ya, sosiologi. Suatu fenomena sosial disebut sebagai permasalahan sosial. Kita lanjutkan, perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian ya. Ini kriteria yang kelima. Suatu hal disebut sebagai permasalahan sosial dalam masyarakat, mengundang perhatian warga, meskipun ya tidak semua hal yang menjadi perhatian masyarakat bisa disebut sebagai masalah sosial. Contohnya misalnya mobil masuk jurang, itu mengundang perhatian tapi bukan merupakan permasalahan sosial. Nah, ini yang terakhir kriterianya, tentunya suatu hal yang disebut masalah itu kita sebut masalah karena kita punya keyakinan bisa memperbaikinya. Kalau misalnya kita tidak bisa memperbaikinya atau tidak bisa mencarikan solusinya, bukan sebuah permasalahan. Makanya ada yang disebut masalah, problem, ada yang disebut misteri ya. Kematian itu misteri, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa dicari solusinya. Tapi kemiskinan itu permasalahan gitu ya, karena adanya keyakinan dalam diri kita bahwa hal tersebut bisa kita perbaiki, dapat diperbaikinya suatu masalah sosial. Ini kriteria menurut sosiolog, suatu fenomena disebut masalah. Berikutnya, partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik ya. Istilah partikularisme ini sudah kita terangkan di materi bab pertama. Partikular itu lawannya universal. Partikular itu ya sebagian ya, kalau universal keseluruhan, umum. Dan dilema pembentukan kepentingan publik ya. Dilema itu berarti kondisi yang tidak mengenakan karena harus memilih antara dua pilihan ya, yang dua-duanya merupakan hal yang penting, maka disebut dilema. Pembentukan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Ini Talcott Parsons. Talcott Parsons ini adalah seorang sosiolog aliran strukturalisme fungsional ya, asal Amerika, yang terkenal dengan teori sistemnya, teori sistem sosial. Talcott Parsons memperkenalkan perangkat variabel pola, pattern variabel. Variabel pola adalah sejumlah dilema atau tindakan berlawanan, conflicting action yang harus diatasi seseorang dalam situasi sosial. Dalam variabel pola, menurut Parsons, salah satunya adalah dikotomi, dua hal yang bertentangan antara partikularisme dan universalisme.
Menurut Parson, dalam sebuah situasi seseorang menilai dan melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum, universalisme, atau berdasarkan kedekatannya dengan subjek, partikularisme ya. Jadi Talcott Parson ini memperkenalkan salah satu variabel pola. Sebenarnya variabel pola ini ya kelakuan atau tingkah laku kita dalam keseharian ya. Ketika harus dihadapkan pada dua pilihan yang dua-duanya merupakan hal yang urgen atau hal yang penting, kita memiliki kecenderungan untuk memilih yang mana. Apakah kita akan mengutamakan kepentingan pribadi ya, ataukah kepentingan publik atau kepentingan negara ya, antara partikularisme dan universalisme ya. Karena kita misalnya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, ada timbulnya nepotisme ya. Ini barangkali untuk menggambarkan salah satu contoh dari fenomena ini, misalnya karena status ya. Sebenarnya ini tidak jauh beda dengan konflik status ya, konflik status atau role distance, konflik peran ya, dimana seseorang yang memiliki banyak status dihadapkan pada kondisi dilema atau kondisi sulit. Apakah dia harus mengutamakan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya, ataukah dia harus mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Contohnya misalnya kepala sekolah ya, statusnya sebagai kepala sekolah. Misalnya ada dua orang ya, orang yang melamar untuk menjadi guru yang sama misalnya ya. Misalnya guru matematika ngelamar untuk bekerja atau menjadi guru di sebuah sekolah ya. Salah satu misalnya si A itu masih ada hubungan kerabat dengan kepala sekolah tersebut, sementara si B tidak. Dan ketika menuntut untuk prosedur SDM, menuntut untuk dilakukan tes gitu ya, ternyata yang bukan kerabatnya kepala sekolah ini lebih kompeten untuk mengajar daripada yang kerabatnya kepala sekolah. Di sini tentunya di salah satu sisi dia harus memilih ya, antara kepentingan umum menerima guru yang kompeten atau mengutamakan kepentingan keluarganya gitu ya. Misalnya karena anaknya barangkali ya. Jadi yang satu anaknya kepala sekolah, yang satu bukan, tapi ketika tes ya, seleksi, yang bukan anaknya kepala sekolah ini ternyata lebih kompeten, maka tentunya dia sebagai status ya yang dia miliki, dia mengalami dilema harus memilih yang mana gitu ya. Apakah dia akan mengutamakan kepentingan pribadinya dengan merekrut anaknya karena kebetulan anaknya barangkali mau menikah ya, butuh pekerjaan, atau dia lebih memilih kepentingan sekolahnya ya, kepentingan umum, kepentingan murid-muridnya, bagaimana siswa atau muridnya seadanya diajar oleh seorang guru yang tidak kompeten. Jadi di sini kata Talcott Parson namanya variabel pola ya, conflicting action ya, konflik pribadi barangkali ya, karena status yang dimiliki. Apakah dia akan mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan keluarga atau subjektif kepentingan dirinya. Barangkali cukup jelas ya, ini masuk dengan variabel pola dari Talcott Parson ya. Orang yang lebih mengutamakan kepentingan subjektif atau kepentingan dirinya di atas kepentingan umum pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat, barangkali karena kecemburuan sosial ya. Makanya merebak di kita itu fenomena KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini barangkali karena memang kodratnya ya, dalam kehidupan keseharian kita akan dihadapkan dengan banyak sekali dilema ya, yang harus kita pilah mana yang memang untuk kebaikan atau kemaslahatan bersama. Kita lanjutkan berikutnya dari gambar, barangkali kalian bisa sedikit ada gambaran atau ilustrasi dari ilustrasi ini ya. Ini barangkali ya fenomena antri sembako atau antri pembagian BLT ya.
bantuan tunai. Kenapa ada bantuan? Karena ada sebagian besar masyarakat yang tentunya tidak mampu gitu ya, sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk memberikan bantuannya berupa barangkali kesanggupan untuk memiliki uang tunai sehingga bisa memenuhi kebutuhan, menutupi sedikit kebutuhan hidupnya ya dalam 1 bulan ya. Atau anti yang lain ya, silakan kalian ini sendiri tafsirkan sendiri. Partikularisme dan kepentingan publik ya sangat ini sekali ya, sangat klop sekali. Kenapa banyak protes ya di desa atau di kelurahan tentang pembagian BLT? Karena ya barangkali karena fenomena partikularisme ini ya, yang mendapatkan bantuan BLT orang-orang yang dekat kepala desanya barangkali ya, atau kerabatnya kepala desa, sementara yang berhak tidak mendapatkan. Ini fenomena partikularisme ya. Partikularisme dan kepentingan publik ini sangat terasa sekali dengan adanya COVID-19 ini, sampai kemudian terjadi kerusuhan di Sulawesi atau di mana itu ya, atau di Medan ya, sehingga kemudian masyarakat merusak fasilitas umum karena merasa bahwa yang mendapatkan bantuan itu ternyata hanya kerabatnya kepala desa saja, atau orang-orang atau yang dekat dengan kepala desa atau tim suksesnya kepala desa saja, sementara yang berseberangan dengan kepala desa yang dulu tidak memilihnya barangkali malah tidak dapat, padahal dia sangat membutuhkannya, sangat berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pada gilirannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sikap partikularisme ini memiliki kemungkinan menjadi sumber konflik dalam masyarakat ya, karena masyarakat merasa tidak berlakukan adil atau merasa didiskriminasi ya. Partikularisme memiliki kemungkinan menjadi sumber konflik karena cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja daripada kepentingan umum atau publik. Mengenai pengertian publik, menurut Surojono Sukanto, publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Jadi kelompok tapi nggak disebut kelompok ya. Publik itu kelompok yang terpecah-pecah ya, suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Sifat publik yang bukan suatu kesatuan menjadikan publik memiliki karakter yang beragam. Di antara karakter ya kelompok-kelompok publik itu ada kelompok yang pasif ya. Pasif itu artinya dia diam saja, diapa-apain diam, pasif itu ya. Mau jadinya seperti apa ya dia diam gitu ya. Itu namanya kelompok yang pasif. Ada kelompok kepentingan, dia memiliki kepentingan, dan kelompok pendatang atau newcomers ya. Biasanya kalau dalam masyarakat itu ada beragam macam karakter ya, karakter orang-orangnya dalam masyarakat, kelompok masyarakat. Ada kelompok yang pasif ya, diam saja ya, meskipun diperlakukan tidak adil barangkali ya diam saja. Ada kelompok yang memiliki perhatian yang lebih ya, dan kelompok yang merupakan kelompok pendatang baru atau newcomers. Demikian, membangun kepentingan publik sangat beragam karena mereka memiliki cara pandang, nilai, atau kepentingan yang berbeda. Kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. Jadi yang namanya kebijakan publik ya, contohnya BLT itu ya dimaksudkan untuk kepentingan semua orang, bukan untuk kepentingan satu golongan saja ya. Ya barangkali dari sekian banyak kerusuhan atau fenomena protes tentang pembagian bantuan tunai ini, lebih banyak kelompok yang pasifnya,
mereka itu diperlakukan tidak adil, tidak dikasih meskipun ya sangat membutuhkan sekali, tapi mereka diam saja ya. Jadi memang hal seperti ini harus dicarikan solusinya ya, carikan solusinya, karena ternyata bukan merupakan suatu rahasia umum lagi kalau seandainya pembagian BLT atau bantuan dari pemerintah itu pada gilirannya hanya dibagikan pada kelompok-kelompok tertentu saja ya, tidak semua kelompok masyarakat. Jadi saat ini kita sangat kesulitan mencari seorang pemimpin yang adil ya, adil dalam masyarakat. Tapi mereka ya karena politik balas budi barangkali, atau karena memang mengeluarkan uang yang banyak ketika pemilihan, atau barangkali karena memang tujuannya dia menjadi pemimpin salah dan lain sebagainya ya. Maka ya sampai kapanpun negara kita akan terus mengalami gonjang-ganjing, karena yang memimpin kita selalu saja orang-orang yang memang tidak memiliki sikap yang amanah. Kita lanjutkan. Nah, itu materi tentang permasalahan sosial bagian 1 sudah selesai ya. Minggu depan kita akan mencoba untuk memaparkan bagian 2 ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Silahkan kalian ulangi kembali rekamannya ya, agar ya bisa memahami. Tapi jangan lupa mau lebih mengeksplor lagi, terutama konsep-konsep yang menurut kalian belum begitu jelas untuk saya paparkan. Demikian saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.